Halo semuanya, selamat datang dan selamat bergabung kembali di ibadah online bersama kami. Sebelum mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada hari ini kami dapat beribadah kembali walaupun hanya secara online. Tuhan yang pimpin ibadah kami dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu, haleluya, amin. Shalom jemaat Tuhan, kita telah berkumpul di sini sebagai keluarga Allah di hadapan Allah Bapa kita untuk menaikkan pujian dan syukur kepadanya, mendengar dan menerima firman-Nya yang kudus, membawa ke hadapannya pergumulan-pergumulan dunia ini, memohon pengampunan-Nya atas dosa-dosa kita dan memohon kasih karunia-Nya sehingga melalui putranya Yesus Kristus kita mampu mempersembahkan diri kita untuk pelayanannya. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, Allah adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni dosa-dosa kita dan menyucikan kita dari segala ketidakbenaran. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita ke hadapan Allah yang Maha Kuasa. Bersama Allah yang Maha Kuasa, Bapa Surgawi, kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama kami, di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengaja. Kami sangat menyesal dan bertobat dari semua dosa kami. Demi putra-Mu Yesus Kristus yang telah mati untuk kami, ampunilah kami atas semua yang telah kami lakukan, dan karuniakanlah kami agar kami dapat melayani Engkau di dalam kehidupan yang baru bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Saudara-saudara, Allah yang Maha Kuasa yang mengampuni setiap orang yang sungguh-sungguh bertobat, mengasihani saudara, mengampuni dan melepaskan saudara dari semua dosamu, meneguhkan dan menguatkan saudara dalam segala kebaikan, dan memelihara saudara dalam kehidupan kekal melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. A sound I love to hear. It's the sound of the Savior's robe as He walks into the room where people pray, where we hear praises He hears me. Sound I love to hear. It's the sound of the Savior's robe as He walks into the room where people pray, where we hear worship He hears me. Sing His praise aloud. Sing His praise aloud. Awake my soul and sing. Sing His praise aloud. Sing His praise aloud.
praise aloud. Sing His praise aloud. Kasih-Mu yang tak terbatas, yang tak dapat dipahami. Kau datang dan bertahta di antara manusia. Pada salib-Mu di Kalvari, keagungan-Mu Kau beri. Dosa kita ditanggungnya, namun Dia bangkit dan hidup. Oh, tak terbatas kasih-Mu padaku. Kau telah tunjukkan, ku serahkan hidupku. Oh, tak terbatas hidup di dalam-Mu, Kau juru selamat yang beri kemenangan. Ku nyatakan Kaulah Tuhan, ku serahkan semua milikku. Hati ini penuh dosa, kasih-Mu yang menyucikan. Oh, tak terbatas kasih-Mu padaku. Kau tunjukkan, ku serahkan hidupku. Oh, tak terbatas hidup di dalam-Mu, juru selamat yang beri kemenangan. Haleluya, juru selamat. Tak terbatas kasih-Mu padaku. Kau tunjukkan, ku serahkan hidupku. Oh, tak terbatas hidup di dalam-Mu, juru selamat yang beri kemenangan. Pembacaan yang pertama terambil dari Kidung Agung 8, ayat yang kelima sampai yang ketujuh. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya?
Di bawah pohon apel kubangunkan engkau, di sanalah ibumu telah mengandung engkau. Di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigi seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Alkitab yang kedua terambil dari 2 Petrus 3 ayatnya yang ke-8 sampai 13. Akan tetapi, saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan, 1 hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu, langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur di dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu, langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara yang kekasih, jemaat Tuhan yang dikasihi Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh bertemu kembali dalam kebaktian kami. Terima kasih untuk kasih sayang Tuhan kepada kami semua. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman Allah, merenungkannya. Kiranya Engkau menolong kami, sehingga Tuhan firman-Mu jelas bagi kami, dapat kami pahami dengan baik. Dan terlebih, berilah kekuatan bagi kami, agar kami dimampukan melakukan firman Allah sesuai dengan kehendak-Mu. Hamba-Mu yang sederhana dan kecil ini, Tuhan beserta dengan dia, agar firman Allah dapat disampaikannya sesuai dengan apa yang Kau mau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Salam saudara sekalian. Hari ini kita akan mendengarkan ataupun merenungkan firman Tuhan yang tadi sudah kita baca, yaitu dari Mazmur 8, dari Perjanjian Lama, dan dari Perjanjian Baru, dari 2 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai dengan ayat 13. Saudara sekalian, dalam Mazmur 88, penulis Mazmur ini kita melihat bagaimana dia mengeluh. Ada keluhan, dan dia meminta kepada Tuhan supaya dia didengar dan diperhatikan oleh Allah. Beberapa keluhan dia adalah, dia mengatakan, jiwaku kenyang malapetaka, hidup susah dan dekat dengan dunia orang mati. Dia menganggap dirinya termasuk orang-orang yang siap-siap turun ke liang kubur, dan dia tidak kuat karena itu. Bahkan dia katakan dia tinggal di antara orang-orang mati. Mati terbunuh, dia katakan, mati dibunuh. Dan seolah dia tidak diingat lagi oleh Tuhan. Dia berada dalam liang kubur. Dan tidak hanya berada dalam liang kubur, tapi dia katakan liang kubur paling bawah,
gelap di tempat yang amat dalam. Dan dia tertekan karena itu. Dan dia merasakan seolah dia tertekan oleh karena murka Allah. Dan dia juga berkata, dia jauh dari kenalan-kenalan, dari sahabat-sahabatnya. Bahkan dia mengatakan juga menjadi kekejian bagi banyak orang. Nah, oleh karena itu saudara sekalian, penulis Mazmur ini mengatakan bahwa dia begitu merana dan sengsara. Dan dia datang kepada Tuhan, bertanya kepada Tuhan, apakah dia masih mendapatkan bagian dari kasih Allah? Sampai di mana kasih Allah kepada dia? Apa sebetulnya kehendak Allah bagi dia? Dan ayat 14 dikatakan, mengapa Allah seolah jauh dan membuang dia? Saudara sekalian, mungkin ini juga merupakan sering keluh kesah kita. Sering merupakan satu cetusan hati kita, dari dalam hati kita. Betapa kita sering merasa ditinggalkan oleh Allah. Terutama ketika kita merasa beban begitu berat, kita serasa tidak kuat menanggungnya. Dan kita merasa sendirian. Barangkali juga pada masa ini, di mana kita sedang dihadapkan dengan situasi yang sangat sulit. Kita mungkin merasa terisolir di rumah oleh karena wabah penyakit virus COVID-19. Dan ada banyak pengalaman orang-orang yang menderita sakit tersebut. Dia harus diungsikan, dia harus dikarantinakan, dia jauh dari orang-orang, merasa sepi. Bahkan ada yang sampai begitu stres. Tadi malam barangkali kalau tidak salah, ya tadi malam lah ya, ada sebuah berita di TV, seorang yang bunuh diri loncat dari ketinggian sekian-sekian dari rumah, dari hotel barangkali. Mengapa? Karena dia stres, menderita sakit, terinfeksi virus corona. Sampai hatinya bunuh diri karena itu. Nah, inilah gambaran kesepian, kesesakan. Nah, mungkin kita tidak separah itu. Tapi kita juga mungkin oleh karena beberapa hal dalam hidup kita merasakan tertekan oleh karena situasi dan keadaan kita masing-masing. Itulah bunyi Mazmur 88 yang berisi keluhan tentang seorang kepada Allah. Tapi syukurlah dia mengeluh kepada Allah dan bukan kepada yang lain. Tapi saudara sekalian, kita melihat bagaimana respon Allah akan hal ini. Dan hari ini kita melihat bagian firman Allah, yaitu dari 2 Petrus pasal 3 ayat 8 dan 13 sampai 13. Ya. Di sana kita melihat bagaimana Petrus ungkapkan tentang Allah yang setia. Dikatakan oleh Rasul Petrus bahwa Tuhan tidak lalai menepati janjinya, meskipun mungkin kita merasa Allah lalai dengan janji-janji Dia. Tuhan tetap sabar dengan kita manusia. Sebaliknya kita yang sering sekali ya justru tidak sabar terhadap tindakan Allah. Sehingga mungkin muncul keluhan-keluhan seperti tadi Mazmur 88. Jadi Mazmur 88 merupakan gambaran kita bagaimana kita mengeluh kepada Allah. Tapi Rasul Petrus ingatkan, Allah tidak lalai menepati janjinya. Allah sabar. Nah, oleh sebab itu saudara sekalian, hari ini kita diingatkan supaya kita pun bersabar terhadap tindakan Allah. Allah dengan janjinya akan memberikan kedamaian, kebahagiaan atas semua keluh kesah kita.
Bahkan dalam ayat 10 dikatakan bahwa akan ada hari Tuhan, kedatangannya, yang akan menjawab segala keluh kesah kita yang masih hidup di bumi ini. Dalam ayat 10 dikatakan bahwa hari Tuhan akan datang seperti pencuri. Tidak tahu kita kapan dia datang. Tidak tahu harinya. Tidak tahu persisnya seperti apa dia akan datang. Yang jelas dia akan datang dalam kemuliaannya. Nah, ketika nanti dia datang dalam kemuliaannya, di sanalah akan terjawab seluruh keluh kesah kita tadi. Bahwa sebetulnya saudara sekalian, kita tidak ditinggalkan oleh Allah, tapi kita terus disertai oleh Dia. Kita bukan tidak didengar oleh Allah. Kita akan selalu berada di hati Allah. Hanya memang butuh sabar. Tidak terduga kapan dia datang. Tidak ada konfirmasi kapan dia akan datang secara detail. Hanya memang tanda-tanda kedatangan dia sudah disebutkan di dalam firman Tuhan. Tapi persis kapan kita tidak tahu. Oleh karena itu saudara sekalian, kita harus memang siap. Mungkin saja memang ada keluhan, ada rintihan hati kita masing-masing. Saudara seperti itu, saya pun juga seperti itu. Ada beberapa hal dalam hidup ini membuat kita mengeluh. Tapi jangan sampai itu membuat kita meninggalkan Allah. Ya. Ingatlah bahwa Tuhan mengasihi saudara dan tentu mengasihi saya juga. Dia akan datang dalam kedahsyatan Dia yang amat luar biasa nanti. Dan ada satu saat nanti di mana kita akan bersama-sama dengan Allah sampai selama-lamanya. Nah, saudara sekalian, disitulah nanti baru semua keluh kesah kita tadi terjawab dan tidak akan ada lagi keluh kesah untuk selama-lamanya karena kita akan bersama-sama dengan Allah. Petrus juga mengatakan bahwa ketika datang maka semua unsur dunia akan hangus oleh nyala api. Semua apa yang ada di bumi ini akan hancur. Bumi ini akan hilang lenyap. Ya, jadi saudara sekalian, kita sering mengeluh karena dunia ini. Karena masalah di bumi ini yang membuat kita mengeluh. Bumi ini kita keluhkan, tapi waktu nanti Kristus datang, bumi ini justru hilang, hancur. Dan kepada saudara dan saya yang telah menerima Kristus, kepada kita akan diberikan tubuh baru, bumi baru, tempat baru. Bersama-sama dan Allah, Tuhan Yesus Kristus, kita akan menikmati persekutuan yang sesungguhnya dengan Yesus Kristus. Kita menantikan langit yang baru, bumi yang baru, penuh dengan kasih, penuh dengan damai, sukacita, dan damai sejahtera. Nah, ketika kita ingat janji Allah seperti ini, maka jurnai kita, perjalanan hidup kita di bumi ini, bagaimanapun situasi kita akan tetap bertahan. Kita tetap merasakan kehangatan kasih Allah. Oleh itu, damai bagi saudara, damai bagi saya dalam masa penantian. Walaupun ada keluhan karena penyakit, keluhan karena sesuatu yang lain, keluhan karena keinginan belum tercapai, bagi kita sekarang tidak masalah. Karena ada Bapa yang setia yang menantikan kita. Dan Dia akan datang lagi menjemput saudara dan saya. Dan kita sampai selama-lamanya bersama-sama Dia. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan atas firman Allah hari ini yang menguatkan kami kembali. Bagaimana Tuhan kami mengeluh dalam hidup kami. Banyak keluhan kami tentang diri kami. Kami keluhkan bumi ini Tuhan. Tetapi Engkau berkata bahwa bumi ini akan hancur suatu saat nanti. Oleh karena Tuhan, biarlah hati kami diangkat oleh kebenaran firman Allah. Sehingga Tuhan, walaupun masih ada keluh-keluhan kami, tapi kami tetap bersama-sama dengan Engkau. Dan kiranya firman-Mu menghibur kami, menguatkan kami, sehingga kami terus
berjalan bersama dengan Engkau, menapaki setiap langkah-langkah hidup kami bersama Engkau. Berikan kami kekuatan senantiasa ya Tuhan. Terima kasih Allah Bapa yang Maha Baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam, terima kasih, Tuhan memberkati. Jemaat Tuhan, kita bersama-sama akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama dengan gereja di segala tempat dan di segala abad. Bersama, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Ia turun ke dalam dunia orang mati. Pada hari ketiga dia bangkit kembali. Ia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Sang Bapa. Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan katolik, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, kita bersama-sama akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Allah, pencipta dan pemelihara kehidupan manusia, kami berdoa untuk setiap orang dari setiap ras dan dalam setiap keperluan. Biarlah jalan-jalan-Mu dikenal di bumi dan kuasa penyelamatan-Mu kepada semua bangsa. Khususnya kami berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Tuhan, tolong pemimpin kami di dalam mereka memimpin bangsa ini. Biarlah kiranya Tuhan memberikan kepada para pemimpin kami hati yang takut akan Engkau. Dan biarlah kiranya bangsa-Mu ini Tuhan, bangsa Indonesia ini sungguh juga boleh melihat dan mengenal akan kasih-Mu di dalam kehidupan mereka. Tuhan, dalam kemurahan-Mu, dengarkanlah doa kami. Kami berdoa untuk gereja di seluruh dunia. Tuntun dan pimpinlah kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga semua yang mengaku dan menyebut dirinya orang Kristen dapat dituntun kepada jalan kebenaran dan memegang teguh iman dalam kesatuan roh, dalam ikatan damai sejahtera, dan dalam kebenaran hidup. Khususnya kami berdoa untuk jemaat-Mu ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan memberikan kepada jemaat-Mu hati yang lembut untuk belajar, mendengar, dan taat kepada firman-Mu. Tuhan, dalam kemurahan-Mu, dengarkanlah doa kami. Kami menyerahkan kepada kebaikan-Mu sebagai Bapa, mereka yang cemas dan tertekan dalam pikiran maupun secara jasmani. Hiburkanlah dan lepaskanlah mereka dalam keperluan mereka. Berikanlah kesabaran kepada mereka dalam penderitaan mereka, dan munculkanlah kebaikan dari kesulitan mereka. Bapa yang Maha Pengasih, terimalah doa-doa ini demi Putra-Mu Juru Selamat kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan doa persembahan. Bagimu-lah ya Tuhan, kebesaran, kuasa, kemuliaan, kemegahan, dan keagungan, karena segala sesuatu di surga dan di bumi adalah milik-Mu. Segala-galanya berasal daripadamu, dan dari milik-Mu sendiri kami mempersembahkannya kepadamu. Amin. Mari kita memuji Tuhan. Mari sama-sama kita bertepuk tangan. Dan sorakanlah kemenangannya. Saudara-saudara, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiranmu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan di dalam putranya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian dan tetap tinggal bersamamu senantiasa. Amin. Terima kasih telah mengikuti ibadah online bersama kami. Untuk melihat video-video ibadah sebelumnya, dapat mengunjungi channel YouTube kami di HTBC Church. Dan untuk info lebih lanjut, dapat mengunjungi website kami di www.holytrinityBandung.com. Terima kasih, sampai jumpa! There is a sound I love to hear. It's the sound of the Savior's robe as he walks into the room where people pray, where we hear praises, he hears faith. The sound I love to hear is the sound of the Savior's robe as he walks into the room where people pray, where we hear worship, he hears faith. Sing his praise aloud. Sing his praise aloud. Oh, awake my soul and sing. Sing his praise aloud. Sing his praise.